Perbincangan mengenai konflik Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas setelah seorang netizen yang budiman di thread dengan akun @hulahope membagikan rangkuman panjang yang menghubungkan berbagai cerita mistis yang pernah dialami Ruben. Unggahan tersebut disebut sempat dihapus setelah ramai diserbu buzzer, lalu diunggah kembali menggunakan inisial agar terhindar dari polemik dan menarik perhatian publik di media sosial kembali. Dalam rangkumannya, netizen yang berbakti mengaitkan pengakuan Ruben di sejumlah podcast mengenai berbagai kejadian ganjil dengan kesaksian mantan asisten serta mantan ART yang belakangan viral. Dari situlah muncul dugaan yang menghubungkan seluruh peristiwa tersebut. Mari kita rangkum yang lebih aman ya guys. Kali ini aku pakai inisial yang dipakai Mbak Tuti, yaitu si Ibuk dan si Bapak. Kalau mau nyimak rangkumannya dari mana, awal mula dari podcast keluarga, si Bapak sama Ibuk. Dijelasin tuh sama Bapak, gangguan yang terjadi di rumahnya apa aja. Viral kan akhirnya? Akhirnya Bapak ini diundang podcast sama salah satu presenter ternama. Bapak ini kelihatan dari mukanya udah mulai panik. Karena gangguan yang dialami si Bapak ini mulai nggak masuk akal guys. Dia mandi malam tiba-tiba pahanya ngucur darah. Ini bukan cuma kegores ya, tapi ngucur darah. Pas dibasuh nggak ada lukanya, tapi darah keluar netes. Bapak ngelihat ada sosok hitam besar seperti Gundurwo jalan mendekati anak-anaknya. Bapak pernah pas lagi buang hajat disiul-siulin, sampai dibales siul sama Bapak dan akhirnya hilang. Terus Bapak ketemu ular hitam di rumahnya, awal mula yang nemuin anaknya yang kecil. Terus Bapak manggillah satpam dan yang kerja di rumahnya buat kejar ular itu. Ularnya hilang, dicari nggak ketemu. Kemunculan ular hitam ini nggak cuma sekali. Kata Bapak, ular hitam ini suka muncul di tempat Bapak suka duduk dan melamun. Sering ada kejadian seperti orang jalan dan ada derap langkah di atas plafon rumah Bapak. Kayak ada yang gerak jalan. Pas dicari sama tukang, nggak ada apa-apa. Cuma pernah ada bangkai tikus udah kering, tapi suaranya bukan kayak suara tikus. Suaranya kayak derap langkah kaki. Harusnya dari penjabaran cerita Bapak ini udah serem banget kan ya guys? Harusnya. Tapi yang janggal apa? Yang janggal si ibu ketawa-tawa aja. Kayak nggak ada yang serem. Kayak yang dialami Bapak adalah hal yang menggembirakan. Harusnya kalau suaminya sampai beberapa kali diincar dan hampir kecelakaan, kita mah harusnya panik ya. Ini malah nggak panik. Menurut pandangan saya malah terkesan kayak happy-happy aja. Bagi yang sering menikmati konten horor dan cerita misteri, pasti kenal Om Hao. Jujur aku tahu Om Hao di konten cerita horornya Raditya Dika. Om Hao ini salah satu yang diundang untuk ngelihat dan membaca rumah Raditya Dika. Akhirnya Om Hao ini diundanglah ke podcast Bapak. Bapak ceritalah panjang kali lebar tentang gangguan di rumahnya. Yang ajaib, bukannya Om Hao harusnya sering ngelihat ke Bapak, justru Om Hao ini sering memandang ke arah ibu. Kan aneh ya, dan si ibu sering motong omongan Om Hao. Di podcast bareng Om Hao ini, Bapak suka ditanya-tanya, dan Bapak pernah mengalami hal mistis. Salah satunya kayak ngeliat jelmaan siluman ular mirip Nyi Blorong gitu katanya. Di podcast digambarin penampakannya. Dari sini mulai terjawab kan kenapa di rumah Bapak sering ada ular hitam yang muncul. Tapi pas dicari hilang, dan itu juga dinotis sama Mbak Tuti, mantan ART Bapak. Yang katanya pernah ada ular hitam di rumahnya yang nemuin Bapak sama anaknya. Pas dikejar ularnya hilang. Nah, kebanyakan netizen mikirinnya Bapak ini diteror sama pesaing bisnisnya. Secara Bapak ini punya banyak usaha. Salah satu yang paling viral kan usaha ayam kriuknya. Dan waktu itu pernah sengketa nama usaha. Jadilah semua netizen berpikir bahwa gangguan ini asal mulanya dari pesaing bisnis Bapak. Sampai akhirnya mantan asisten dan ART salah satu artis mengungkap semuanya. Terus saya merasa, loh kok kayak cerita Bapak di podcast-podcast terdahulu beberapa tahun lalu kok nyambung dan mirip. Namanya Mbak Fitri, dia diundang ke podcast Jejak Backpacker. Dia cerita, dulu pernah kerja sebagai asisten artis terkenal. Tapi sebelum si artis terkenal, dia pernah diajak ke Gunung Kawi. Artisnya ini suka ritual ke Gunung Kawi. Abis itu Mbak Fitri ini awalnya MUA. Kemudian sama artis ini diajakin buat jadi asisten pribadinya. Karena tawarannya menarik, akhirnya Mbak Fitri mau.
Tapi banyak kejanggalan yang ditemui Mbak Fitri di rumah artis tersebut. Sampai akhirnya Mbak Fitri nggak kuat dan resign. Kejanggalan-kejanggalan apa sajakah yang Mbak Fitri temui? Ini menurut penuturan Mbak Fitri yang dia temui di rumah artis tersebut. Yang pertama, ada kamar khusus untuk naruh sesajen dan dupa yang nggak boleh sembarang orang masuk. Biasanya yang masuk ke sana cuma ibu dan adiknya aja. Yang kedua, setiap ada yang meninggal, harta ibu bertambah. Kalau yang meninggal orang terdekat atau yang paling dekat dengan ibu, harta yang bertambah bisa lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga, artis ini pernah 2 kali keguguran. Yang keempat, artis ini sering bakar dupa di rumahnya. Menurut keterangan Mbak Fitri, banyak karyawan, ART dan supir artis ini yang meninggal mendadak. Pokoknya kayak nggak wajar. Sampai Mbak Fitri ini ketakutan sendiri, karena tumbalnya udah mulai banyak. Sampai suatu hari, Mbak Fitri diminta sama artis ini untuk membersihkan ruang keramat itu. Yang membuat Mbak Fitri terkejut, bukan di kamar itu penuh dengan sesajen. Bukan juga karena di kamar itu bau dupa. Tapi di kamar itu ada foto Mbak Fitri, yang berarti Mbak Fitri bisa jadi target selanjutnya. Karena Mbak Fitri ini tahu banyak hal, dia juga yang sering nemenin ibu ke gunung itu, akhirnya Mbak Fitri takut lah, apalagi dia nemuin foto dirinya udah kesobek, kebelah 2. Dia takut jadi target selanjutnya. Terus Mbak Fitri cari alasan untuk telepon tantenya dan telepon beberapa orang yang bisa bantu dia keluar dari rumah si artis. Tapi Mbak Fitri paham, kalau dia resign pasti nggak akan boleh. Akhirnya Mbak Fitri bikin alasan kalau orang tuanya sakit dan dia pasti balik lagi. Terus Mbak Fitri dikasih uang banyak sama ibu, segepok. Tapi bukannya seneng, malah Mbak Fitri takut. Akhirnya uang yang dari ibu ditinggalin sama Mbak Fitri di travel. Dia takut kalau dibawa uangnya, nanti kenapa-napa sama dirinya. Dan Mbak Fitri juga bilang kalau si ibu ini sebelum sama bapak udah ke gunung. Terus foto bapak ditaruh di sesajen di gunung, gak lama ibu nikah sama bapak. Makanya, bapak menuruti semua keinginan si ibu. Walaupun bapak harus banting tulang, semua dilakukan demi ibu. Podcast Mbak Fitri sama jejak backpacker ini viral guys. Kayaknya netizen mulai paham sosok yang dimaksud sama Mbak Fitri ini siapa. Sayangnya setelah podcastnya viral, Mbak Fitri jatuh sakit. Akhirnya jejak backpacker ngundang Mbak Tuti. Siapa Mbak Tuti? Mbak Tuti adalah mantan ART yang pernah kerja di rumah artis tersebut. Dan selama kerja, Mbak Tuti selalu digalakin sama adik si ibu. Bahkan pernah dilempar sendal. Kata Mbak Tuti, adik si ibu galaknya bukan main dan dikit-dikit marah. Penuturan Mbak Tuti semakin membuat benang merah terlihat jelas. Si ibu yang jutek dan judes, adik si ibunya yang temperamen dan dikit-dikit marah, dan di rumah itu yang baik cuma bapak. Sampai suatu hari, anak Mbak Tuti yang di kampung sakit dan mau dibawa ke RS. Mbak Tuti lagi nggak megang uang. Mbak Tuti mau pinjam uang ke ibu, tapi malah dimarahin dan dikomporin juga sama adeknya. Ibu sama adeknya malah masuk ke ruang keramat itu dan nggak kasih pinjaman ke Mbak Tuti. Akhirnya, Mbak Tuti nungguin bapak pulang kerja sampai tengah malam. Terus Mbak Tuti ngomong ke bapak kalau dia butuh pinjaman uang buat anaknya berobat. Karena dari pagi anak Mbak Tuti sakit keras dan harus dibawa ke rumah sakit. Bapak yang baik langsung kasih uang ke Mbak Tuti buat bawa anaknya berobat. Terus pas Mbak Tuti bilang kalau nanti dipotong aja dari gajinya, bapak yang bilang nggak usah. Tapi adiknya si ibu justru marahin Mbak Tuti. Katanya Mbak Tuti itu nyusahin dan nggak tahu diuntung. Pokoknya adiknya ibu ini sangat-sangat jahat ke Mbak Tuti. Singkat cerita, anaknya Mbak Tuti ini nggak tertolong dan akhirnya meninggal. Mbak Tuti ini izin 1 minggu untuk ngurus pemakaman anaknya yang di kampung, sampai ke 7 harian. Tapi, ibu ini bawaannya jutek aja ke Mbak Tuti. Dan adiknya ibu ini marah-marahin Mbak Tuti, karena Mbak Tuti mau izin pulang kampung ngurus anaknya yang meninggal. Akhirnya Mbak Tuti ini merasa gak nyaman, karena selalu dimarahin sama adiknya ibu dan dijutekin sama ibu. Ditambah lagi, pas Mbak Tuti udah masuk kerja, Mbak Tuti disuruh bersihin ruang keramat punya ibu. Semakin merinding aja Mbak Tuti. Terus Mbak Tuti punya firasat yang gak enak dan mulai gak betah. Akhirnya Mbak Tuti mau resign karena mau fokus ngurusin 40 harian anaknya. Ditambah lagi Mbak Tuti udah gak kuat sama kelakuan adiknya ibu dan ibu.
Tadinya gak dibolehin buat resign sama ibu. Mbak Tuti disuruh cari pengganti dulu. Tapi karena bapak baik sama Mbak Tuti, akhirnya Mbak Tuti dibolehin resign. Pas Mbak Tuti resign, dia cerita kalau pernah ada hal yang aneh. Jadi anaknya bapak pernah nemuin ular yang warna hitam. Pas bapak mau tangkap ular hitam itu, ularnya hilang. Tapi pas dicari, ularnya gak ada. Dan Mbak Tuti bilang pernah lihat sosok hitam tinggi besar masuk ke arah ruang keramat itu. Pas aku mendengar kesaksian Mbak Tuti dan kesaksian Mbak Fitri, kok podcast yang pernah diceritain oleh Bapak itu nyambung. Dan akhirnya aku paham apa yang terjadi sama Bapak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.